Cek suara. Apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar Mas. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Dr. Munawir STHI MSI selaku narasumber pada kajian malam hari ini, yaitu tentang cinta dan syahwat. Salawat serta salam selalu tercurah pada Nabi kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Kawan-kawan takmir yang saya banggakan, yang memfasilitasi acara kita pada malam hari ini, hadirin hadirat jamaah virtual Sekolah Pranikah Masjid Darun Najah YN Purwokerto, yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah pertemuan kedua Sekolah Pranikah. Kemarin kita sudah membahas tentang laki-laki dan perempuan. Saya akan mengulas sedikit bagi kawan-kawan yang kemarin tidak ikut. Jadi intinya kemarin membahas tentang laki-laki dan perempuan. Karena sekolah pranikah yang kita bahas di sini adalah nikahnya manusia. Maka kita harus mengenal manusia-manusia yang terlibat dalam pernikahan itu. Yaitu manusia berjenis kelamin laki-laki dan manusia berjenis kelamin perempuan. Oke, sederhananya begini kesimpulan dari pertemuan kemarin. Wahai laki-laki, lihatlah lawan jenismu sebagai manusia sempurna sebagaimana dirimu. Wahai perempuan, lihatlah lawan jenismu juga sebagai manusia sempurna sebagaimana dirimu. Ini yang pertama.
bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama manusia. Laki-laki melihat wanita sebagai manusia sempurna, wanita melihat laki-laki juga sebagai manusia sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai laki-laki, lihatlah lawan jenismu sebagai manusia dengan kondisi tertentu. Wahai perempuan, lihatlah lawan jenismu juga sebagai manusia dengan kondisi tertentu. Laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, tetapi mereka diciptakan dengan kondisi yang berbeda. Maka, wahai laki-laki, lihatlah lawan jenismu sebagai manusia dengan kondisi tertentu, demikian pula sebaliknya. Laki-laki kemarin punya punya sperma, perempuan punya sel telur, dan seterusnya. Itu kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga, wahai laki-laki, perlakukanlah lawan jenismu sebagai manusia dengan tetap mempertimbangkan kondisi tertentunya. Dan wahai perempuan, perlakukanlah lawan jenismu sebagai manusia dengan juga tetap mempertimbangkan kondisi tertentunya. Jadi, setelah kita menyadari siapa itu laki-laki dan perempuan, dari segi manusianya dan dari segi keterciptaannya, maka perlakukanlah masing-masing sebagai manusia sekaligus dengan mempertimbangkan kondisi tertentunya. Yang keempat, wahai laki-laki dan perempuan, bekerjasamalah, berpartnerlah, menikahlah, saling melengkapilah dalam rangka sama-sama menjadi co-worker-nya Tuhan. Itu orientasi pernikahan ya. Jadi menikahlah, bekerjasamalah, berpartnerlah, saling melengkapilah dalam rangka sama-sama menjadi co-worker-nya Tuhan, menjadi mitra kerjanya Tuhan di bumi. Maksudnya sama-sama dalam mengemban khalifah fil ard. Laki-laki dan perempuan harus bekerja sama. Nah, itu prinsip yang tidak ada pengunggulan salah satunya dan juga tidak ada perendahan salah satunya. Masing-masing sama-sama manusia, cuma diciptakan dengan kondisi yang berbeda. Yang berbeda itu bukan untuk saling diunggulkan atau direndahkan, tapi saling melengkapi untuk menjadi co-worker-nya Tuhan, mitra kerjanya Tuhan di bumi. Khalifah fil ard. Oke. Itu kesimpulan materi kemarin ya, kawan-kawan semuanya. Sekarang kita pelan-pelan masuk ke cinta dan syahwat, materi kedua ya. Baik. Oke. Mohon maaf ya, suara saya ya begini ini, tidak bisa keras. Oke, yang pertama adalah cinta. Cinta itu banyak orang yang mengatakan tidak bisa didefinisikan. Yang tahu bagaimana deskripsinya cinta, ya hanya mereka yang sudah mengalaminya. Sebagaimana manis, itu juga tidak bisa didefinisikan. Coba, definisi manis itu apa? Susah kan? Tapi begitu kita sudah merasakan,
kita tahu, oh ini ya manis. Nah, konon cinta juga begitu, susah didefinisikan. Tapi nanti ada indikator-indikatornya. Oke. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cinta dan syahwat. Kemudian yang kedua nanti adalah menyinggung nafsu juga. Indikator cinta dan indikator syahwat. Dan yang ketiga nanti coba kita bahas cinta karena Allah itu gimana sih. Nah, gitu ya. Baik. Cinta itu secara umum ada 3 ya. Cinta asuh, cinta sahabat, dan cinta romantis. Cinta asuh itu cintanya orang tua kepada anak, itu asuh. Cintanya guru kepada murid itu asuh. Cintanya mahasiswa kepada cintanya dosen kepada mahasiswanya itu cinta asuh. Lebih dekat kepada sayang ya. Jadi cinta yang tidak perlu dicemburui itu namanya cinta asuh. Yang kedua, cinta sahabat. Cinta Anda kepada teman Anda itu namanya cinta sahabat. Dan yang ketiga, cinta romantis. Nah, inilah yang kita bahas di sini, cinta romantis. Cinta romantis itu cinta kepada lawan jenis. Yang sederhananya begini. Jangankan melihat orangnya. Cuma melihat motornya diparkir saja sudah deg-degan hatinya. Itu cinta romantis. Ya. Jangankan melihat orangnya, baru namanya disebut oleh orang lain kita sudah deg-degan. Itu namanya cinta romantis. Nah, itu yang kita bahas di sini. Berarti kalau kita sedang jatuh cinta di cinta romantis, idealnya jangan kemudian meninggalkan cinta asuh dan cinta sahabat. Ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang pacaran. Kenapa kadang ada orang putus cinta terus maunya bunuh diri? Karena ketika dia menjalani cinta romantis, dia memutus juga cinta asuh orang tuanya dan cinta sahabatnya. Sehingga ketika cinta romantisnya gagal, dia kehilangan semuanya. Idealnya, ketika menjalani cinta romantis, jangan meninggalkan cinta asuh dan cinta sahabat. Sehingga kalau cinta romantis itu gagal, kita masih punya 2/3 cinta yang ada, yang kita miliki. Masih ada orang tua, dan masih ada kawan-kawan yang mensupport kita. Oke, itu ya, itu yang pertama. Kemudian, ada suka. Suka itu beda. Saya suka bakso, itu suka. Tidak bisa kita bilang saya cinta bakso. Jadi suka itu tidak menuntut untuk dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama. Itu suka.
Tapi kalau cinta itu lebih dari sekedar suka. Empatik juga beda. Kalau empatik itu hampir mirip dengan kasihan. Nah, nanti ketika membangun pernikahan, tidak bagus kalau didasarkan pada hanya suka dan empatik. Itu masih belum kuat. Oke, itu nanti. Baik, itu cinta ya. Yang pertama, ada 3 itu. Kemudian yang kedua, ada cinta, ada nafsu. Nafsu itu umum. Kalau syahwat itu nafsu tapi yang berorientasi kepada seksualitas. Jadi syahwat itu bagian dari nafsu. Jadi kalau nafsu itu kemauan secara umum. Nafsu makan, nafsu belanja itu nafsu. Tapi kalau syahwat itu nafsu birahi. Nafsu bersetubuh itu namanya syahwat. Kayak bisa dibedakan ya. Nah, di dalam agama nafsu dan cinta itu given ya, terberi. Artinya kita tidak diperintah untuk mematikan nafsu. Tapi kita diperintah untuk memanage nafsu. Termasuk di dalamnya kita tidak diperintah untuk mematikan syahwat. Tapi memanage syahwat. Oke. Sekarang kita tengok kira-kira bedanya cinta dan syahwat itu apa. Yang pertama, ini saya mendeteksi ya. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Nanti bisa didiskusikan. Cinta itu energinya positif. Kalau syahwat yang tidak dimanage, itu energinya negatif. Oke. Jadi cinta itu energi positif. Kalau syahwat itu lebih kepada energi negatif. Kemudian yang kedua, cinta itu merupakan nilai kemanusiaan. Tapi kalau syahwat itu lebih kepada nilai kebinatangan. Beda ya. Jadi kalau manusia tidak punya cinta itu ya kayak binatang. Syahwat itu lebih kepada kebinatangan. Karena yang disukai adalah sexual oriented. Itu dua yang berbeda ya. Jadi dia nilai-nilai kemanusiaan itu cinta. Kemudian yang ketiga, cinta itu menghidupkan. Kalau syahwat, sekali lagi, kalau tidak di-manage itu cenderung mematikan.
cenderung mematikan dia ya. Oke. Kalau cinta itu karena energi positif, itu bawaannya semangat. Maka mencintai itu lebih baik daripada dicintai. Karena orang yang hidupnya punya cinta, itu kuat untuk survive, menghidupkan. Tapi orang yang hidupnya tidak punya cinta, sekalipun dicintai, itu bisa jadi dia nggak semangat. Kalau syahwat itu mematikan. Mematikan di sini maksudnya destruktif gitu ya, menghancurkan. Saya melihat bunga mawar, kemudian saya petik, nah itu namanya syahwat, mematikan. Kalau cinta, saya melihat bunga, kemudian saya rawat, sehingga bunganya nggak mati. Itu cinta. Kemudian yang keempat, cinta itu lebih kepada yang dilihat itu perilakunya. Tapi kalau syahwat yang dilihat itu fisiknya. Kayak orientasinya itu pada tubuh. Tapi kalau cinta itu lebih kepada perilaku. Oke. Kemudian yang berikutnya, cinta itu walau. Kalau syahwat itu karena. Saya terangkan begini. Cinta itu walau. Walau kamu bla bla bla, aku tetap cinta. Itu cinta. Tapi kalau syahwat, karena kamu ganteng, karena kamu cantik, aku suka. Lah itu lebih ke syahwat. Oke ya. Jadi beda. Kemudian cinta itu melindungi. Kalau syahwat itu lebih kepada merusak. Tidak peduli, yang penting terlampiaskan syahwatnya. Setelah itu tidak peduli dengan objeknya. Tapi kalau cinta itu melindungi. Kemudian kalau cinta itu melihat lawan jenis sebagai manusia yang saling melengkapi. Yang dilihat itu manusianya, tapi kalau syahwat melihat lawan jenis itu lebih sebagai objek seksual. Lebih sebagai objek seksual. Karena ya tadi itu, syahwat adalah nafsu kebirahian, itu syahwat. Nah, sekarang tadi sudah saya sampaikan, sekalipun syahwat itu punya watak yang berbeda dengan cinta, tapi dua-duanya itu given. Pemberian Gusti Allah. Maka tidak boleh dimatikan. Jadi, Anda yang laki-laki, ketika ada getaran-getaran romantis kepada lawan jenis, atau sebaliknya, itu bisa jadi tanda-tanda cinta. Ayat-ayat cinta. Maka, bagi saya ya, ketika ada rasa tanda-tanda cinta itu, bersyukurlah. Berarti Anda normal. Yang Anda tertariki lawan jenis.
akan sangat berbahaya kalau yang ditertariki adalah sesama jenis. Maka jatuh cinta, yes. Itu fitrah. Oke. Jatuh cinta, yes. Asal kepada lawan jenis. Nah, kemudian jatuh syahwat nanti dulu. Maksudnya, jangan jatuh syahwat sebelum menikah. Itu yang saya bilang nanti dulu. Jadi kata kuncinya, jatuh cinta yes, jatuh syahwat nanti dulu. Bukan dimatikan ya. Kalau dimatikan nanti kita juga kehilangan fitrah. Tapi di manage. Itu ya kata kuncinya ya. Jatuh cinta yes, nggak apa-apa. Normal. Jatuh syahwat nanti dulu. Nah, cinta dan syahwat ini memang sering beririsan. Artinya dua-duanya itu saling melengkapi. Kayak seperti sayur dengan garam. Jadi kalau jatuh cinta tidak ada syahwat, itu ya tidak ada rasanya. Hanya saja di-manage sampai nanti menikah. Lah baru setelah menikah, dua-duanya boleh. Jatuh cinta yes, jatuh syahwat yes. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi saya ulang. Cinta dan syahwat itu seperti sayur dan garam. Tapi bagi kita yang belum menikah, jatuh cinta yes, jatuh syahwat nanti dulu. Nah, ketika nanti Anda sudah menikah, jatuh cinta yes, jatuh syahwat yes. Oke. Tuh. Nah, bagi Anda yang sudah jatuh cinta tapi belum menikah, maka Anda harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai cinta Anda itu hanya modus, di balik itu syahwat. Nah, itu yang nggak boleh. Maka bagi kaum perempuan, untuk mendeteksi apakah pacarnya itu jatuh cinta atau jatuh syahwat, tinggal dilihat. Kalau dia menjaga Anda, dia tidak merusak Anda, berarti cinta. Tapi kalau dia minta ini, minta itu yang sifatnya tubuh, itu syahwat. Itu jelas syahwat. Maka kemarin kita ingatkan, laki-laki itu modusnya memberikan perhatian sebenarnya untuk mendapatkan seks. Tapi kalau perempuan, parahnya, rela memberikan seks hanya untuk mendapatkan kasih sayang atau perhatian. Nah, ini yang bahaya kalau belum menikah. Maka kenali dulu. Itu cinta, apa, syahwat. Yang jelas kalau orientasinya
tubuh, orientasinya seksual, itu syahwat. Oke, itu syahwat. Nah, itu yang harus sebelum menikah, no. Nah, kalau Anda khawatir, ya Anda tunda dulu pacarannya, yaitu misalnya, supaya tidak jatuh syahwat sebelum menikah. Oke, itu yang kedua ya. Jadi kurang lebih indikasinya begitu, dan masih ada yang lain. Oke, kemudian yang ketiga, yang ketiga itu sebenarnya ada sayang ya, rahmah. Kalau sayang itu sudah di atas materi dia. Mawaddah warahmah. Jadi kalau sayang itu orientasinya sudah tidak tubuh lagi kadang. Sudah kembali ke orientasi manusia. Simbah-simbah kita itu kalau disuruh tidur sekasur berdua itu malah tidak mau. Tapi mereka tetap sayang. Nah, itu sayang. Jadi dia melintasi batas-batas tubuh. Yang dilihat bukan sekedar tubuh lagi, tapi sudah wise. Dia sudah, yang dilihat adalah pasangan hidup saya, separuh misteri hidup saya, dan seterusnya. Itu sayang. Oke. Dan poin yang ketiga, yang terakhir nih ya. Cinta karena Allah. Nah, ini coba kita masukkan. Yang pertama, cinta karena Allah itu sederhananya begini. Saling mencintai tapi tetap berada di jalan Allah. Tapi kalau berada di jalan syahwat, itu udah nggak karena Allah. Itu nafsu. Oke ya. Jadi saling mencintai, tapi jalannya itu tetap di koridor jalan Allah. Oke. Atau dengan kata lain, cinta karena Allah itu saling mencintai dalam rangka untuk sama-sama meningkatkan indeks prestasi akhirat. Tapi kalau setelah jatuh cinta kok indeks prestasi akhiratnya turun, itu bukan karena Allah. Itu nafsu. Jadi indikasinya di situ ya. Kalau besok Anda menikah, dan setelah menikah itu kok indeks prestasi akhiratnya naik, itu karena Allah berarti. Misalnya, dengan menikah menjadi terjaga dari zina. Dengan menikah menjadi punya keturunan, yang keturunan ini menjadi generasi tauhid. Itu karena Allah. Tapi kalau kemudian setelah menikah kok indeks prestasi akhiratnya turun, itu harus dikoreksi. Itu kalau saya indikatornya begitu. Jadi cinta karena Allah itu apapun dalam proses saling mencintai itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan Allah. Menaikkan indeks prestasi akhiratnya. Oke, baik kawan-kawan, itu poin yang saya sampaikan. Garis besarnya ya, cinta dan syahwat itu tidak bisa dihilangkan. Maka jatuh cinta yes, jatuh syahwat nanti dulu.
Tapi kalau sudah menikah, jatuh cinta yes, jatuh syahwat yes. Dan orientasikan cinta itu nanti kalau sudah menikah dalam rangka mencari ridho Allah, yaitu sama-sama meningkatkan indeks prestasi akhirat masing-masing. Baik, demikian. Saya kembalikan kepada moderator, silahkan. Terima kasih Bapak. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi, kami beri kesempatan untuk seluruh peserta yang ingin bertanya, silahkan bertanya bebas, intinya masih tetap dalam tema ini. Monggo untuk seluruh peserta yang ingin bertanya disilahkan. Untuk seluruh peserta yang ingin bertanya, bisa open mikrofon. Untuk seluruh peserta, sekali lagi yang ingin bertanya, silahkan untuk membuka mikrofonnya. Silahkan bebas bertanya apapun tentang tema yang kita kaji pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, bagaimana makna cinta dalam Laila Majnun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya oleh Saudara Ahmad Firdaus. Untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu atau langsung dijawab nih Pak? Ditampung dulu enggak apa-apa, saya tak minum dulu. Terima kasih. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan saudara yang ingin bertanya, open mic. Sambil menunggu yang ingin bertanya kembali, nanti setelah acara ini selesai jangan terlebih dahulu keluar, nanti untuk absen kami bagi linknya di kolom deskripsi. Lalu akan kami beri password, jika yang tidak bisa menyebutkan passwordnya maka tidak akan kami anggap absen, harus benar password. Untuk password akan kami beritahukan di akhir. Bisa ditulis di kolom chat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adia Sesmita, izin bertanya Ustadz. Silakan. Tadi kan Ustadz di sini ada menjelaskan tentang cinta, bedanya cinta dengan syahwat. Jadi jika kita mencintai karena Allah kan, kita mencintai seseorang itu karena Allah, tapi dalam konteks itu di saat kita chattingan dengan seseorang yang kita cintai karena Allah, itu kita chattingannya berlebihan atau melebihi batas yang ditentukan lah gitu. Misalnya di dalam chattingan itu mengandung ada syahwat karena
Oke. Allah ataukah kita mencintai karena syahwat? Mohon solusinya Ya, Ustadz gitu kan oke. Ustadz. Bukan orang lain tapi diri saya sendiri juga masih seperti itu Ustadz. Oke, Jadi oke. bagaimana cara untuk mengatasinya? Terima kasih Ustadz. Baik. Laila Majnun ya. Itu cinta yang berat ya. Jadi begini ya. Dalam kenyataannya, kadang orang yang kita jatuh cintai itu tidak selalu menjadi pasangan hidup kita. Itu banyak. Oke ya. Jadi jatuh cinta itu tidak bisa kita skenario, itu alamiah. Kok saya ada rasa ke dia ya, kok nggak ke dia, itu alamiah. Tapi jangan terus berkesimpulan bahwa setiap orang yang kita jatuh cinta itu berarti dia pasti jodoh kita. Enggak. Tidak. Maka ada guyonan begini kan. Pacarannya dengan saya, menikahnya dengan sahabat saya. Saya kan begitu. Oke. Lah, berarti berbeda. Jatuh cinta dengan jodoh. Ada juga yang berkata, tapi ini nggak tahu ya, Anda setuju atau tidak. Jatuh cinta itu takdir, menikah itu nasib. Ada nggak ada yang begitu? Tapi intinya, tidak semua orang yang kita cintai itu otomatis jadi jodoh kita. Seperti Laila Majnun. Lah, Laila sama Kois ya. Laila itu cinta banget sama Kois, Kois juga. Tapi orang tuanya tidak setuju, kayak seperti Siti Nurbaya gitulah ya. Dinikahkan dengan saudagar kaya. Sampai kemudian si Laila itu meninggal karena nggak bahagia. Kois pun juga menanggung rindu yang berat. Nah, begini. Ada yang menjelaskan mati karena cinta itu syahid. Maksudnya begini. Kayak Kois tadi itu. Dia punya cinta yang besar. Tapi karena orang yang dicintai itu sudah menjadi milik orang. Dia hormati itu. Dia tidak mengganggu rumah tangga orang yang dia cintai. Nah, si Kois ini menahan cinta yang seperti itu dengan tidak melanggar aturan Allah, itu kalau meninggal itu syahid. Misalnya ada orang nih, jatuh cinta, rindu berat. Tapi karena belum halal, dia menahan cintanya, dia menahan rindunya, supaya dia berada dalam koridor jalannya Allah. Nah, kok meninggal, itu dia syahid. Tapi kalau jatuh cinta, kemudian diekspresikan dengan jatuh syahwat, naik motor, boncengan, kecelakaan, yaitu ya tidak syahid. Bisa dipahami ya. Jadi jatuh cinta yang tidak diekspresikan dalam jatuh syahwat. Karena belum halal. Itu kalau sampai meninggal saking beratnya merasa memendam cinta itu syahid. Karena dia menahan itu karena Allah. Nah, Laila Majnun itu kasusnya seperti itu. Tapi kalau
saya, ya kalau bisa ya realistis ya. Artinya kadang skenario kita itu berbeda dengan skenarionya Gusti Allah. Maka saya ada cerita yang lain ya. Ada seorang laki-laki yang dijodohkan dengan seorang perempuan. Laki-laki ini alim ya, takmir masjid lah. Perempuannya ini gaul. Dan si perempuan sudah punya pacar. Pada suatu sore, ketika si laki-laki ini ingin silaturahim ke calon mertuanya, dia melihat di teras cewek yang dijodohkannya itu sedang pisahan dengan cowoknya, saling nangis gitu ya. Maka si cowok ini menjadi tahu kalau yang dijodohkan itu ternyata cintanya kepada pacarnya itu, tapi terpaksa terpisah menuruti orang tua. Nah, akhirnya mereka menikah nih. Ketika menikah, malam pertama, itu si cewek disuruh tidur di kasur, si cowok tidur di lantai. Karena kecapean resepsi, mereka tidur. Dan tidak terjadi apa-apa. Besok paginya, secara tidak sengaja mereka itu senggolan. Pas berpapasan di pintu kamar, terus si cowok bilang, maaf ya dek, nggak sengaja. Maaf ya dek, nggak sengaja. Kenapa? Si cowok tidak berani menyentuh istrinya, karena cinta istrinya masih kepada mantannya. Dan itu terjadi berlangsung-langsung sampai si cewek ini bertanya-tanya, terus tanya kepada suaminya, Mas, kan aku istrimu, kok nggak diapa-apain? Kata si cowok, maaf dek, saya tidak mau hanya sekedar mendapatkan tubuhmu saja, tapi tidak dapat hatimu. Kalau hanya dapat tubuhmu, apa bedanya saya dengan orang yang jajan di pelacuran? Saya ingin dapat tubuhmu dan juga dapat hatimu. Mendengar jawaban itu, si cewek luluh. Dan dia baru menyadari bahwa suaminya inilah suami yang soleh. Baru dia bersyukur. Skenario Allah jauh lebih bagus daripada skenario manusia. Ya, kadang begitu. Itu ya, Firdaus. Jadi ada baiknya realistis. Oke, Pak. Oke, skenario Allah itu jauh lebih baik daripada skenario manusia. Tapi butuh proses untuk bisa menerima itu. Oke. Yang kedua, dari Ade Liana. Cinta karena Allah. Itu orientasinya tadi ya, indeks prestasi akhiratnya naik. Tapi kalau chattingannya sudah berlebihan, itu sudah ke syahwat. Sudah ke syahwat. Lah, ya akui saja. Artinya, mohon maaf ya, kalau memang sudah terjadi pacaran, ya akui saja bahwa pacaran kita ini tidak murni karena Allah, tapi sudah
terwarnai dengan syahwat ya. Nah, cuma kalau saya ya, ini mohon maaf, ini bukan saya bicara masalah agama ya, tapi saya pribadi ya, begini. Karena jatuh cinta sama jatuh syahwat itu kan dua-duanya ya, ada. Kayak sayur sama garam. Nah, bagi Anda yang sudah pacaran, supaya garamnya ini tidak berlebihan, Anda harus punya komitmen. Komitmennya itu begini. Saya harus punya batas maksimal. Dan saya tidak akan melanggar batas maksimal yang saya tentukan ini. Misalnya kayak tadi, chattingan. Batas maksimal chattingan saya adalah ngobrol sampai di sini. Misalnya, sudah berbau-bau syahwat. Sudah. Tidak boleh ditindaklanjuti dengan langsung secara fisik. Itu batas maksimal. Maksimal saya chattingannya sehari 3 kali sudah. Maka karena syahwat itu maunya dituruti. Dia akan kalah kalau kita punya strong will untuk punya batas maksimal. Strong will. Nah, kalau Anda nggak kuat di batas maksimal, berbahaya, berisiko. Itu ya. Jadi Adelia, saran saya, ya akui saja bahwa pacaran kita sudah ada jatuh syahwatnya. Ya udah, dosa gitu ya. Nah, supaya tidak terlanjur ke yang lain-lain berlebihan, Anda harus punya batas maksimal. Tentukan batas maksimalnya dan komitmen. Jangan sekali-kali melanggar batas maksimal itu. Syahwat hanya bisa dikalahkan kalau kita punya strong will dengan batas maksimal itu. Nah, kalau si cowoknya misalnya ngancam, kalau tidak dituruti diputus loh. Alhamdulillah. Berarti kita diperlihatkan kepada orang yang tidak bagus sebelum kita menikah dengannya. Maka diputus, alhamdulillah. Berarti dia tidak mencintai kita. Dia hanya mensahwati kita. Oke, gitu ya Adelia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ya sudah. Baik, Ustaz. Nah, harus punya batas maksimal ya. Ya, Ustaz. Oke. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari YouTube yang tadi sudah lebih cepat, jadi kami bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Dari Zahra IP. Izin bertanya Bapak, bagaimana dengan perintah Allah berjalan, tapi larangan Allah pun berjalan, jadi sama-sama imbang begitu Pak. Jadi ini bagaimana solusinya? Antara kebaikan sama keburukan itu jalan bareng Pak. Seperti itu Pak. Misalnya apa ya? Misalnya ya. Misalnya apa? Dalam konteks pacaran misalnya apa? Apa ya?
Kurang paham sih Pak, ini di pertanyaan nggak disebutin contohnya Pak. Misalnya pacarannya sudah jatuh syahwat, sekalipun tidak zina ya, tapi sudah jatuh syahwat. Sekalipun tidak sampai zina, tapi kadang ya sholat berjamaah dengan pacarnya, kayak gitu ya. Mungkin begitu Pak. Baik, begini. Oke. Jadi taatnya itu bagus. Kemudian maksiatnya itu tidak bagus. Artinya di satu sisi dia dapat kebagusan karena taat, di satu sisi dia dapat dosa karena maksiat. Jadi dua-duanya dinilai. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi yang baik ya dinilai baik, yang maksiat ya dinilai maksiat. Artinya itu masih lebih baik daripada maksiat tapi tidak ada taat. Oke. Jadi dia masih lebih baik. Hanya saja kita tidak tahu apakah kebaikannya itu lebih gede daripada maksiatnya dalam kasus yang ditanyakan tadi. Ya kita tidak tahu, tapi dia punya kebaikan. Dan kebaikan itu tidak hilang hanya gara-gara maksiat. Dinilai sendiri-sendiri. Nah, besok diakumulasi. Lebih gede yang mana? Fa'amma man sakulat mawazinu atau wa'amma man khafat mawazinu. Nah, yang tidak bagus kalau maksiat jalan ini dalam rangka menyepelekan hukum Allah, itu yang tidak bagus. Tapi kalau sholat jalan, tapi ada maksiatnya, tapi itu tidak diniati dalam rangka mempermainkan aturan Gusti Allah. Itu ya nanti sendiri-sendiri. Dalam bahasa Arabnya asal tidak talaub, main-main. Itu ya akui saja. Kalau pas lagi taat ya dapat pahala taat. Kalau pas lagi maksiat ya dapat dosa maksiat. Itu realistis begitu. Lah, asal jangan sampai maksiatnya lebih gede daripada taatnya. Nah, itu sudah kebablasan. Apalagi maksiat sama sekali tidak ada taatnya. Nah, itu fatal. Oke ya. Itu jawaban saya. Jadi dua-duanya dinilai. Ya silahkan. Ini ada lagi Pak dari YouTube, dari akun yang bernama Resmi Sinaga. Izin bertanya, bagaimana hukumnya mendoakan seseorang dengan menyebut nama orang tersebut dalam doa sholat kita agar orang tersebut menjadi jodoh kita? Bagaimana Pak? Oke. Maaf Bapak, punten
sebelumnya saya mau nambahin, itu kan tadi pertanyaannya bagaimana hukumnya mendoakan seseorang dengan menyebut namanya dalam doa untuk menjadi jodoh kita tanpa seizin orang tersebut, Bapak. Oke, baik. Begini ya. Berdoa boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuma doa yang bagus itu doanya tidak meminta dia jadi jodoh kita, tapi ya Allah, kalau dia baik untukku, untuk agamaku, dan seterusnya, maka dekatkanlah aku dengan dia. Jadi doanya tidak, ya Allah, tolong ya Allah jodohkan aku dengan dia. Tidak begitu. Tapi doanya, ya Allah kalau dia baik untukku, untuk agamaku, untuk akhiratku, maka dekatkan aku dengan dia ya Allah. Tapi kalau dia tidak baik, jauhkan aku dengan dia. Itu. Jadi gimana Haris nih? Enggak, Bapak. Lanjut, Pak. Jadi doanya boleh-boleh saja, tapi dalam doa itu ada adabnya. Boleh loh ya, bukan tidak boleh. Boleh. Asal mintanya kepada Gusti Allah itu boleh. Mau minta apa saja itu boleh. Tapi ada adab tidak memaksa Gusti Allah gitu ya. Lah doa yang tidak memaksa itu tuntunannya. Kalau dia baik, dekatkan ya Allah. Kalau tidak baik, jauhkan. Itu doa yang bagus. Atau begini, ya Allah, saya tidak tahu jodoh saya nanti siapa. Tapi ya Allah, siapapun dia, aku hadiahkan Fatihahku kepadanya. Al-Fatihah itu malah bisa, menurut saya. Jadi Anda sudah mendoakan lewat Fatihah sebelum Anda menikah. Tapi Anda nggak menyebut nama. Ya Allah, saya tidak tahu siapa nanti jodoh saya. Tapi siapapun dia ya Allah, saya hadiahkan Fatihah kepadanya. Al-Fatihah. Lah itu malah bagus menurut saya. Oke, itu ya Haris nih ya. Jadi doanya boleh. Bapak boleh. Cuma ada adabnya tadi. Menurut saya begitu. Matur nuwun, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah waktunya masih bisa, Bapak? Ini sudah jam 9.15 menit. Oh, sudah, Ji. Kita sampai jam 9.15 menit ya, biar enggak muntah-muntah. Ji, terima kasih, Bapak. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menerima poin tadi ya. Cinta dan syahwat, jatuh cinta yes, jatuh syahwat nanti dulu. Nah, kalau sudah menikah, jatuh cinta yes, jatuh syahwat yes, dan orientasikan itu untuk meningkatkan indeks prestasi akhirat masing-masing. Oke, itu silakan Yusuf. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Kami simpulkan sedikit saja antara cinta dan syahwat. Kalau cinta itu energi positif, kalau syahwat itu energi negatif. Kalau cinta itu sukanya melindungi, kalau syahwat itu biasanya merusak seperti itu. Lebih baik mencintai daripada dicintai. Untuk absen akan segera kami share pada link Google Meet kali ini. Oke, saya izin tutup dulu ya. Jibat. Baik kawan-kawan, terima kasih. Minggu depan kita bertemu dengan topik
pacaran, dan ta'aruf ya. Oke, nanti kita bahas di situ. Oke. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.